Pancasila. Selamat bertemu kembali dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar bab 2 dengan tema besar menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan subtema kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di kelas 7, kalian telah mempelajari perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali bagaimana proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Siapa saja pemimpinnya dan anggotanya dalam lembaga tersebut? Lalu bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat disiahkan? Nah, mari kita ingat-ingat kembali. Dan sekarang ada kaitannya dengan materi tersebut. Kita akan belajar tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita belajar bersama. Semangat! Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP kelas 8 bab 2. Materi, kedudukan, dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ibu Anastasia Sutimah dari SMP Negeri 251 Jakarta. Mari kita memahami kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan berdiskusi bagaimana kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita juga akan berdiskusi bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Hukum yang tidak tertulis disebut konvensi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum bagi perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau sebelum diamandemen terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga penjelasan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau setelah diamandemen terdiri atas 1. Pembukaan dan 2. pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas
pembukaan dan pasal-pasal. Jadi sudah jelas aturannya. Dua hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Satu, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Kemudian pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Dengan demikian, pada dasarnya alinea ke-1 sampai alinea ke-3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Pada alinea yang keempat, memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara atau PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. 2. Berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. 3. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah dan diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada 7. 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. 7. Dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah nilai-nilai yang luhur,
universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu Guru tentang materi hari ini. Ibu harapkan kalian semangat dalam belajar dan salam Pancasila. Sukses selalu untuk kedepannya. Selamat belajar. Terima kasih. Kita akan mengerjakan tugas-tugas selanjutnya di dalam Google Classroom. Demikian tadi kita telah mempelajari bersama materi bab 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetap semangat dalam belajar dan salam Pancasila. Kita akan melanjutkan kembali dengan menjawab pertanyaan yang ada di video dan yang ada di Google Classroom. Terima kasih dan selamat belajar.